Assalamualaikum sahabat sosial S5. Bertemu lagi dengan kami yang selalu setia menemani kalian semuanya dalam cerita yang selalu bikin kita bahagia, ceria, cemas, sedih, dan kadang bikin kita emosi. Ia pamit pergi ke pengajian, berjilbab rapi, senyum lembut, suara penuh adab. Tak ada yang curiga, tak ada yang sangka. Tapi malam itu, langkahnya justru menuntunnya ke pintu hotel, bukan rumah Allah. Dan di rumah, sang suami duduk menunggu, dengan hati yang pelan-pelan dibakar rasa tak enak yang tak bisa dijelaskan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Malam merangkak pelan di langit kota kecil itu, seperti menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Udara lembab sisa hujan masih menggantung di dedaunan, menyisakan aroma tanah basah yang menguar pelan lewat jendela yang tak sepenuhnya tertutup. Di ruang tengah yang remang, Dani duduk sendirian di sofa, tubuhnya tenggelam dalam keheningan. Televisi menyala, tapi hanya menampilkan layar biru. Remote masih tergeletak di atas meja, tak tersentuh sejak sore. Bukan karena ia tak tahu harus menontonnya apa, tapi pikirannya tak benar-benar ada di situ. Hari itu, pikirannya sedang penuh, tentang pekerjaan yang melelahkan, tentang rumah yang makin sunyi, dan tentang istrinya, Sari, yang belakangan makin sering keluar rumah dengan alasan kegiatan majelis. Ia tak pernah melarang, tentu saja tidak. Sari adalah perempuan salehah, penurut dan anggun. Tapi entah mengapa, malam itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada keheningan yang terlalu berat untuk dijelaskan. Sari muncul dari kamar, mengenakan gamis biru pastel dan kerudung panjang berwarna senada. Wajahnya bersih, matanya bersinar, bibirnya dipulas tipis, tidak berlebihan. Ia tampak cantik, seperti biasa. Tapi malam itu ada hal lain yang mencolok. Aroma parfumnya lebih tajam dari biasanya. Sari berdiri di depan cermin, memperbaiki kerudungnya dengan teliti, seperti ingin memastikan semuanya sempurna. Dani memperhatikan dari balik sofa. Sayang, aku ikut pengajian malam ini ya. Ustazah dari Jakarta datang, katanya materinya soal hati dan istiqomah. Katanya sambil tersenyum lembut. Suaranya lembut, seperti biasanya. Namun Dani menangkap nada gugup yang tipis di sana. Terlalu tipis untuk dituduh, tapi cukup kuat untuk dirasakan. Ia mengangguk pelan. Iya, hati-hati di jalan. Pulangnya jangan terlalu malam. Jawabnya sambil menatap mata istrinya. Sari mengangguk, lalu mencium punggung tangan suaminya dengan khidmat. Ritual kecil yang selama ini membuat Dani yakin bahwa Sari adalah berkah dalam hidupnya. Beberapa menit kemudian, suara pintu ditutup pelan. Dani hanya mendengarnya dari dalam, tanpa bangkit untuk mengantar seperti biasa. Entah kenapa, kakinya terlalu berat untuk digerakkan. Ia menatap pintu itu lama, sebelum akhirnya menunduk dan menghela napas panjang. Sari berjalan ke arah gang kecil, di ujung jalan perumahan yang sepi. Ia tidak menunggu ibu-ibu, majelis yang biasa menjemput dengan mobil berisi tumpukan sajadah dan buku-buku pengajian. Tidak. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, sebuah mobil sedan hitam menunggu, mesinnya menyala, lampunya redup. Sari membuka pintu mobil dan masuk dengan cepat. Di dalam mobil, seorang pria berkemeja hitam menatapnya dengan senyum tipis. "Kamu makin cantik, Sar," katanya. Suaranya dalam, familiar, penuh kenangan. Itu adalah Reza, nama yang hanya hidup dalam ingatan, tapi malam itu kembali hadir dalam bentuk nyata. Sari menelan ludah. "Jangan mulai dengan rayuan basiza. Ingat, ini cuma sebentar." Tapi bahkan nada dinginnya tak bisa menyembunyikan debaran hatinya. Mobil itu melaju pelan menjauh dari rumah-rumah yang tenang, menjauh dari masjid tempat pengajian seharusnya berlangsung, menjauh dari amanah dan batas. Sari duduk diam, menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan seperti garis-garis cahaya yang menyayat langit malam. Hatinya berisik, ada suara kecil yang terus berteriak di dalam dirinya, menanyakan apa yang sebenarnya ia cari malam ini. Apakah hanya ingin mengenang masa lalu? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tak bisa ia akui bahkan pada dirinya sendiri? Reza, di sampingnya,
mengemudi dengan tenang. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya sesekali melirik Sari, seperti tahu bahwa dalam diamnya, wanita itu sedang perang dengan dirinya sendiri. Mobil mereka akhirnya berbelok masuk ke parkiran sebuah hotel sederhana. Cukup jauh dari pusat kota, cukup tersembunyi dari mata siapapun. Sementara itu, Dani kembali ke sofa. Ia membuka grup WhatsApp pengajian, dan matanya menatap layar dengan alis mengernyit. Beberapa ibu membagikan foto suasana masjid malam itu. Ramai, penuh tawa dan zikir. Tapi wajah Sari tidak tampak di sana. Ia scroll ke atas, mencari, memastikan, tapi hasilnya tetap sama. Tak ada tanda kehadiran istrinya. Ia mencoba menelpon, tapi deringnya hanya berputar tanpa jawaban. Dikirim pesan pun hanya satu centang. Perasaannya mulai tak tenang. Dingin mulai merayap ke punggungnya. Bukan dari udara, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dingin, ketakutan. Bukan takut kehilangan, tapi takut mengetahui bahwa yang selama ini ia percaya sepenuh hati, ternyata menyimpan bagian yang tak pernah ia kenal. Mobil itu berhenti perlahan di bawah naungan kanopi hotel. Lampu-lampu neon yang temaram menyinari logo tua di atas pintu masuk, memberikan kesan muram, namun tak asing bagi para pencari keheningan malam. Reza turun lebih dulu, berjalan cepat ke sisi lain dan membukakan pintu untuk Sari. Ia masih punya sopan santun, tapi malam ini tak ada yang benar-benar tampak sopan. Sari ragu sejenak, tangannya menggenggam tas kecil erat-erat. Tapi akhirnya ia melangkah keluar, seolah semua keputusan sudah diambil jauh sebelum langkah pertamanya ke mobil tadi. Mereka berjalan menuju lobi. Wajah Sari sedikit tertunduk, bukan karena malu, tapi karena takut bertemu tatapan orang lain yang mungkin menyadari siapa dia. Petugas resepsionis menyambut mereka tanpa banyak bicara, hanya mengangguk dan memberikan kunci setelah Reza menyodorkan KTP. Seolah ini bukan pertama kalinya pria itu datang ke tempat ini. Sari memperhatikan sekeliling. Lantai marmer yang dingin, sofa usang di sudut ruangan, dan aroma karpet lama yang melekat di udara. Rasanya seperti melangkah ke ruang lain, ruang yang tidak ada hubungannya dengan hidupnya selama ini. Mereka naik ke lantai 2, berjalan dalam diam. Setiap langkah terdengar berat, seperti mengiringi prosesi yang salah arah. Sesampainya di kamar, Reza membuka pintu dan membiarkannya terbuka sambil berdiri di ambang. "Masuklah," katanya pelan. Sari berdiri di sana beberapa detik sebelum akhirnya melangkah masuk. Kamar itu sederhana. Satu ranjang besar, sebuah sofa kecil, cermin besar di sisi kiri, dan jendela yang tertutup tirai krem kusam. Tidak ada yang istimewa, tapi ada suasana tegang yang menggantung di udara. Sari duduk di sofa tanpa melepas kerudungnya. Ia merapatkan kedua lututnya, menggenggam tangannya di pangkuan. Reza duduk di ujung ranjang, menatapnya dalam diam. Mereka pernah sedekat itu, bahkan lebih. Tapi malam ini terasa asing, terlalu asing. "Kamu yakin mau ada di sini, Sar?" tanya Reza akhirnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Sari tidak menjawab langsung. Matanya kosong menatap lantai. Aku cuma pengen tahu, apakah perasaan itu masih ada?" Jawaban yang jujur, tapi menyakitkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Reza mendekat perlahan, duduk di sebelahnya. Ia menyentuh punggung tangan Sari. Hangat, masih seperti dulu. Tapi Sari langsung menariknya, menatap Reza dengan mata yang mulai berkaca. "Jangan, Reza, ini salah. Kita salah," bisiknya, hampir seperti berdoa agar waktu bisa diputar ulang. Reza menunduk. "Aku cuma mau bicara. Aku nggak mau maksa kamu melakukan apapun. Tapi, aku juga nggak bisa terus memendam ini." Ia menghela napas, berat. "Sejak kamu nikah, aku coba menghilang. Tapi kamu tahu sendiri, aku nggak pernah bisa sepenuhnya pergi." Sari memejamkan mata. Ada luka lama yang belum sembuh, tapi sekarang malah dikoyak lagi dengan tangan sendiri. Sementara itu, Dani masih duduk di sofa rumah yang kini terasa terlalu luas, terlalu dingin. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya tak bisa tenang. Ia buka grup WhatsApp lagi, kali ini memeriksa ulang daftar hadir yang dikirim oleh salah satu ibu. Namanya Sari,
Tidak ada. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba menelepon sekali lagi, tapi tak kunjung dijawab. Rasa tak enak itu berubah menjadi kegelisahan nyata. Lalu, entah kenapa, ia teringat akan satu aplikasi yang dulu ia pasang di HP. Istrinya, semacam fitur pelacak lokasi untuk keamanan. Ia buka aplikasi itu, menunggu peta dimuat. Saat titik merah muncul, Dani membeku. Lokasi itu bukan masjid, bukan rumah salah satu anggota majelis. Itu sebuah hotel di pinggir kota. Tangannya gemetar, tapi bukan karena marah. Itu rasa kehilangan yang pelan-pelan merambat dari jantung ke seluruh tubuh, mencengkram seperti kabut yang dingin dan menyakitkan. Titik merah itu seperti paku yang tertancap dalam di hati Dani. Ia menatap layar ponsel berulang-ulang, berharap matanya salah melihat. Tapi nama hotel itu muncul jelas, lengkap dengan alamatnya. Ia duduk terpaku beberapa saat, pikirannya kosong namun jantungnya berdegup liar. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ada alasan logis. Mungkin Sari hanya singgah, mungkin ada acara bersama ibu-ibu majelis, mungkin. Tapi semua kemungkinan itu terdengar rapuh dan dibuat-buat. Dani adalah pria sederhana, tidak banyak bicara, dan tidak pernah memata-matai istrinya. Tapi malam ini, imannya diguncang oleh fakta yang tak bisa dibantah. Dengan tangan yang masih gemetar, Dani berdiri dan mengambil jaketnya. Ia keluar rumah tanpa berkata sepatah kata pun, tanpa rencana, hanya mengikuti sinyal dari peta di ponselnya. Di dalam mobil, matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya berkelana ke segala penjuru. Mengingat setiap senyum Sari, setiap doa yang mereka panjatkan bersama, setiap pelukan pagi sebelum berangkat kerja. Apakah semua itu hanya sandiwara? Apakah perempuan yang ia nikahi dengan niat paling suci itu menyimpan hati yang lain? Dani menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia bukan pria cengeng, tapi malam ini matanya berkaca, dan genggaman tangannya disetir terasa seperti sedang memegang bara. Di kamar hotel, Reza dan Sari masih duduk dalam diam. Waktu berjalan lambat. Sari akhirnya berdiri dan membuka tirai, menatap kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan tampak redup, seperti ikut malu melihat apa yang terjadi di balik jendela itu. "Aku bodoh," gumamnya lirih. Reza berdiri di belakangnya, tapi menjaga jarak. "Kamu cuma rindu," jawab Reza pelan. Rindu itu manusiawi. Sari menoleh dengan mata merah, menahan emosi yang campur aduk. "Tapi aku istri orang, Za. Ini bukan tentang rindu, ini tentang pengkhianatan." Suaranya pecah, dan kalimat itu seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya gemetar seperti daun. Reza mendekat, mencoba menyentuh bahunya, tapi Sari menghindar. "Jangan tambah rusak, Reza. Jangan buat aku lebih hancur dari ini," katanya nyaris berbisik. Ia mundur, mengambil tasnya dari sofa. "Aku harus pergi." Tapi sebelum langkahnya sampai ke pintu, suara ketukan keras menghentikannya. "Dug, dug, dug!" Suara itu penuh kemarahan dan luka. "Sari, buka pintunya!" Suara Dani. Sari membeku. Ia tak salah dengar. Itu benar-benar suara suaminya. Reza melangkah mundur, tubuhnya menegang. Sari berjalan pelan ke pintu, seperti sedang menuju pengadilan. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana, berdiri lelaki yang hatinya baru saja remuk. Mata Dani menatap langsung ke mata Sari. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Tapi sorot matanya cukup untuk menjelaskan segalanya. Tatapan itu bukan hanya marah, tapi kecewa. Kecewa pada orang yang paling ia percaya. Kecewa pada dunia yang tak lagi bisa ia pahami. "Kamu ke pengajian, ya?" tanyanya dengan suara parau. Sari tidak mampu menjawab. Kata-kata itu terlalu berat untuk ia sanggah, tapi juga terlalu tajam untuk ia benarkan. Reza berdiri di baliknya, membisu seperti bayangan kesalahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Dani melangkah mundur satu langkah, lalu dua. "Hijabmu indah, Sar. Tapi hatimu kini terasa asing."
katanya pelan, sebelum berbalik meninggalkan mereka berdua di ambang kehancuran. Sari berdiri membeku di ambang pintu, tubuhnya kaku seperti patung, sementara pintu itu perlahan tertutup kembali oleh angin malam. Langkah Dani menjauh tanpa suara, tapi tiap detaknya menggema keras di kepala Sari. Jantungnya berdetak kacau, kakinya lemas, dan matanya mulai panas. Tak ada teriakan, tak ada amarah yang meledak. Hanya tatapan itu, tatapan yang sunyi, tapi mengandung luka yang lebih dalam dari pisau manapun. Dan itu lebih menakutkan bagi Sari. Luka yang diam adalah luka yang akan mengendap lama. Ia bersandar ke dinding kamar, menutup wajah dengan kedua tangannya. Lalu tubuhnya perlahan tergelincir jatuh ke lantai, tenggelam dalam tangis yang tak bisa ia bendung lagi. Reza masih berdiri di tempatnya, tak sanggup mendekat. Ia ingin menenangkan Sari, ingin mengatakan sesuatu yang bijak, atau setidaknya memberi pelukan. Tapi ia tahu, saat ini bukan tempatnya untuk menjadi penyelamat. Ia adalah bagian dari kehancuran itu. Diam-diam, ia merasa sesak. Apa yang awalnya ia kira sebagai kesempatan mengobati rindu, justru berubah menjadi luka yang tak ia bayangkan. "Maaf, Sari," katanya lirih, tapi Sari tidak menjawab. Ia terlalu hancur untuk mendengar. Dalam hatinya Reza sadar, ada garis yang telah dilanggar, dan dari garis itu, mereka tak bisa kembali seperti dulu. Sementara itu, Dani menyetir kembali ke rumah dengan pandangan kosong. Jalanan kota yang basah oleh hujan seperti mencerminkan hatinya, dingin, beku, dan penuh genangan. Ia tidak tahu harus berpikir apa. Kepalanya penuh, tapi pikirannya kosong. Yang ia tahu hanyalah, rumah tidak akan sama lagi. Hatinya tidak akan sama. Dan cinta yang ia bangun pelan-pelan selama bertahun-tahun itu, kini roboh begitu saja dalam satu malam. Bukan karena perselingkuhan semata, tapi karena kepercayaan, fondasi cinta yang paling dalam, telah retak dan tak mungkin utuh kembali. Dani berhenti di depan rumah, tapi tak langsung turun. Ia hanya duduk di dalam mobil, menatap rumah yang selama ini ia sebut tempat pulang, tapi kini terasa seperti tempat asing. Sari pulang beberapa jam kemudian. Dengan langkah pelan, ia masuk rumah yang sunyi, berharap ada secercah cahaya atau suara, tapi tak ada. Lampu ruang tengah padam, pintu kamar tertutup. Ia berjalan pelan, melepas alas kaki tanpa suara, lalu berdiri di depan pintu kamar yang kini terasa seperti tembok pemisah. Ia ragu mengetuk. Dan ketika ia akhirnya mendorongnya pelan, ia melihat Dani tertidur di sofa dalam kamar, masih mengenakan jaket, dengan ponsel tergeletak di dada. Wajahnya letih, seolah perang batin tadi membuat tubuhnya menyerah. Sari mendekat, duduk di ujung ranjang, menatap sosok suaminya dengan mata basah. "Maafkan aku," bisiknya, begitu pelan hingga hanya malam yang mungkin mendengarnya. Melihat Dani tertidur di sofa dalam kamar, masih mengenakan jaket, dengan ponsel tergeletak di dada. Wajahnya letih, seolah perang batin tadi membuat tubuhnya menyerah. Sari mendekat, duduk di ujung ranjang, menatap sosok suaminya dengan mata basah. "Maafkan aku," bisiknya, begitu pelan hingga hanya malam yang mungkin mendengarnya. Sari tak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk diam, menggenggam tangannya sendiri, mencoba menghangatkan hati yang terasa beku. Di hadapannya, Dani masih tertidur, atau pura-pura tidur. Ia tak tahu pasti. Yang jelas, keheningan malam itu seperti mengadili mereka. Ia ingin menjelaskan, ingin bicara, ingin menangis dalam pelukan Dani dan berkata bahwa semuanya salah. Tapi ia tahu, kadang kata maaf tak cukup. Tidak untuk luka yang dalam. Tidak untuk kepercayaan yang dihancurkan sendiri. Ia hanya bisa berharap, mungkin, waktu bisa menjadi obat. Tapi bahkan itu pun terasa terlalu jauh malam ini. Pagi menjelang perlahan. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai, mengusir sisa kelam dari malam yang panjang. Sari masih duduk di sisi ranjang, mata sembab, belum juga memejamkan mata sejak semalam. Dani perlahan membuka mata. Ia melihat istrinya di sana, masih mengenakan pakaian yang sama seperti malam sebelumnya.
Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat dunia terasa hening. Tak ada sapa, tak ada salam. Hanya tatapan yang menyimpan ribuan kata yang belum terucap. Dani duduk perlahan, menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Wajahnya tenang, tapi matanya masih merah, seperti bekas badai yang belum benar-benar reda. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Sari akhirnya bicara. Suaranya parau, pelan, nyaris tak terdengar. Yang aku tahu, aku salah. Dani menatap keluar jendela, tak menjawab. Sari menunduk, menggenggam jemarinya sendiri yang terasa dingin. Aku cuma lelah jadi istri sempurna di mata orang, sementara hatiku sendiri retak. Aku nggak punya tempat cerita, nggak tahu harus ke mana. Air matanya kembali mengalir, tak bisa ia tahan. Dan aku tahu, aku cari pelarian yang salah. Aku tahu, Dan. Aku tahu aku hancurin kamu. Dani menghela napas panjang. Lelah bukan alasan untuk mengkhianati. Semua orang lelah, Sar. Tapi nggak semua memilih luka sebagai obatnya. Henning menyelimuti mereka lagi. Dani bangkit, berjalan perlahan ke kamar mandi. Ia menatap wajahnya di cermin, kusut, tua, dan penuh gurat kecewa. Ia membasuh wajahnya, mencoba membuang semua yang semalam tertinggal. Tapi luka di hati tidak semudah itu dihapus air. Ketika ia kembali ke kamar, Sari masih di tempat yang sama, seolah waktu tak bergerak. Dani duduk di hadapannya. Kamu tahu, katanya pelan, aku nggak pernah minta kamu jadi sempurna. Aku cuma pengen kamu jujur. Kalau kamu sedih, bilang. Kalau kamu kecewa, ngomong. Aku suamimu, Sar. Bukan cuma teman tidur, tapi teman hidup. Kata-kata itu menampar Sari lebih keras dari teriakan manapun. Aku nggak mau kehilangan kamu, Sari bicara. Kali ini lebih tegas, meski suaranya masih bergetar. Aku tahu aku sudah salah, tapi aku siap berubah. Aku siap terima apapun hukuman dari kamu, Dan. Tapi jangan biarkan aku jalan sendiri di rumah ini. Jangan diam. Dani menatapnya lama. Dalam hatinya perang masih terjadi. Antara cinta dan luka. Antara ingin bertahan atau melepaskan. Tapi di balik luka itu masih ada rasa yang belum mati, meski nyaris kehilangan nyawanya semalam. Ia menghela napas, lalu menggenggam tangan Sari. Aku nggak tahu bisa sembuh atau enggak, tapi aku juga nggak mau pergi, karena rumah ini kita bangun bersama. Sari terisak, lalu memeluk Dani erat, seperti memeluk satu-satunya nafas yang tersisa dalam hidupnya. Dani tak langsung membalas, tapi akhirnya tangannya melingkar perlahan di punggung istrinya. Pelukan itu bukan pelukan bahagia, bukan pula pelukan maaf yang tuntas. Tapi itu adalah pelukan dua manusia yang sama-sama terluka, sama-sama ingin memperbaiki. Tidak semua luka harus berakhir dengan perpisahan. Kadang, yang paling menyakitkan justru menjadi jalan bagi dua hati untuk belajar mencinta dengan lebih jujur, lebih tulus. Dan pagi itu, meski belum sepenuhnya sembuh, mereka memilih tetap tinggal, untuk saling menatap puing satu persatu. Demikian cerita ini kami buat, semoga dapat menghibur dan kalian merasakan isi ceritanya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya, jangan lupa ya, di subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya